ini tidak bau seperti tai kotok, tapi memang wangi gitu, seperti itu. Nah ini nanti posisi ini itu kita sedang kerjasama dengan KWT Kira Pedes Pak, untuk mengembangkan teh marigot ini. Kita praktekkan di ada alat kita namanya solar dryer portable kita ya. udah dibuat ya. Insya Allah minggu depan udah bisa kita nikmatin. Syaratnya diseduhnya dengan air yang mendidih Pak. Nggak boleh ada air yang dari aqua seperti itu ya. Panas, ya. Jadi panasnya harus benar-benar mendidih. Benar-benar dipasak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga masyarakat Kabupaten Purwakarta, khususnya warga tani. Baiklah, pada hari ini kami berada di Kebun Ambu. Itu sebagai kebun berkembang tempat buah dan sayur yang berada di Desa Parakan Garokek, Kecamatan Kira Pedes, Kabupaten Purwakarta. Kami hari ini didampingi oleh Pak Kurnia, ini Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta. Baiklah, kami akan jelaskan di sini. Ini Kebun Ambu ini sebagai pusat edukasi untuk khususnya bagi masyarakat petani yang ada di Kabupaten Purwakarta, tentunya dalam rangka mencontoh atau pelatihan-pelatihan nanti mencontoh bagaimana tanaman-tanaman yang di sini bisa diterapkan di ladang-ladangnya atau di kebun-kebun para petani yang ada. Di samping itu juga tentunya bagi anak-anak didik kita, silakan belajar di sini bagaimana cara bertanam atau cara bercocok tanam. Ini beberapa konsep yang kami terapkan. Ini salah satunya minapadi ini. Ini minapadi, di mana tanaman padi dikembangkan atau dikombinasikan dengan ikan. Nah, kemudian kita lihat sebelah sana itu ada hidroponik. Jadi untuk daerah-daerah yang pertanian bisa di perkotaan bisa membudidayakan tanaman secara hidroponik dengan lahan-lahan yang sempit tentunya. Ini
dengan tanaman-tanaman sayur. Kemudian di sebelah kanan kami ini ada greenhouse dari sederhana sebenarnya, dari plastik, dari permanen ini. Ini di dalamnya ada tanaman melon ya Pak Pur. Ya. Nah, varietasnya apa? Melon Alisa. Alisa, jadi ya varietasnya Golden melon. Alisa, golden melon. Ini kita contohkan juga nanti bisa diterapkan oleh petani-petani kita. Kita khususnya. menggunakan ini Pak, menggunakan siram otomatis. Ya, kita sebenarnya di dalam ini menggunakan smart farming isinya. Tapi smart farming yang sederhana, ini dari bantuan inovasi daripada anak petani-petani milenial kita, duta petani milenial Kabupaten Purwakarta. Ini artinya penyiramannya nanti secara otomatis dengan menggunakan handphone Android. Ya. Kemudian juga kita ada di sini, kita lihat ada ikan lele sini. Ini ada bak, ya. Bak. Kemudian ada rumah bibit. Bagaimana persiapan bibit kita siapkan untuk nanti, karena secara terus-menerus kita tanam ini. Jadi nanti kita panen, tanam. Nah, silakan pada mungkin para pelajar jangan hanya belajar secara teori saja, buku silakan belajar di sini, khususnya untuk SMK yang pertanian yang ada di Kabupaten Purwakarta daerah. Ini kemudian juga kita foto intinya sebenarnya dari luas ini kita ada luas sekitar 6 hektar ya. 6 hektar, yang 2 hektarnya ini kita khususkan untuk urban farming namanya. Jadi untuk urban farming sebagai sarana edukasi baik itu bagi pelajar maupun bagi petani yang ada di Purwakarta. Ini tanaman cabai kita, bagaimana cabai di dalam pot ya bisa tumbuh dengan baik. Nanti bisa diedukasi para warga masyarakat yang ada di Kabupaten Purwakarta tentunya bagaimana belajar petani. Kita juga sudah menyiapkan sini tenaga-tenaganya, ada 3 orang tenaga yang bisa menjelaskan nanti bagaimana budidaya bayi tanaman. Di samping juga kita ada rencananya ada balai penyuluh pertanian. Nanti didampingi oleh para penyuluh, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ya belajar bertani di sini. Jadi kita jelaskan bagaimana teknik budidaya cabai. Ini ada cabai ya? Ya. Nah, cabai rawit sama cabai rawit. besar. Ini sebenarnya ada unsur wisata juga. Mengapa kita ada ini, ada taman marigo, ada taman ini lainnya, temannya, karena untuk daya tarik ya, daya tarik. Nah, bisa selfie dan sebagainya. Di samping nanti ada wisata juga, belajar bagaimana bertani bercocok tanam yang baik. Gitu. Ini juga Ini tambahan kawasannya. Pak untuk informasi, karena ini Ya. bunganya bukan bunga kalau orang sudah bilang tai kotok, karena orang kebanyakan tamu yang ke sini ini bunga tai kotok yang ternyata bukan. Ini marigold yang dari panah merah yang memang dia bisa termasuk sebagai edible flower, bunga yang bisa kita konsumsi Pak. Jadi setelah ini layu kita akan keringkan menjadikan teh. Oh, contoh yang depan sana ya. Terus cirinya ini bisa marigold asli itu kalau diremas itu dia akan balik lagi. Dan ini ini tidak bau seperti tai kotok, tapi memang wangi gitu, seperti itu. Nah, ini nanti posisi ini itu kita sedang kerjasama dengan KWT Kira Pedes Pak untuk mengembangkan teh marigold ini. Kita praktekkan ada alat kita namanya solar dryer portable kita ya. udah dibuat ya. Insya Allah minggu depan udah bisa kita nikmatin. Syaratnya diseduhnya dengan air yang mendidih Pak. Nggak boleh ada air yang dari aqua seperti itu ya. Panas, ya. Jadi panasnya harus benar-benar mendidih. Benar-benar dipasak gitu. Nah, ini tanaman ini bunga aqua. Ya. Nah, ini posisi ini tuh sebenarnya kita kan di arahan Bapak dengan Ibu Bupati bahwa di sini itu kan harus menggunakan PHT, pengendalian hama terpadu. Sehingga kita dalam penggunaan pestisidanya tidak serta-merta habak-habakan, Pak, tetapi kita menggunakan biarkan dia seperti ini karena memang posisinya ini sayuran sehat, Pak. Kalau untuk disebut sayuran organik itu benar-benar udah teruji. Nah, ini mah minim anorganik atau minim pestisida. Kita tanpa pestisida, Ya. khususnya insektisida ya. Ya. Tapi kita menggunakan pengendalian menggunakan agen hayati yang kita buat sebenarnya. Ya. Di sana ada pembuatan agen hayati juga. Termasuk di rumah kompos kita buat, termasuk kita memanfaatkan limbah-limbah sayuran di sini kita buat menjadi biogas. Apa? Kita akan olah di biogas. Di sini kita olah
di tempat, nah ini mini biogas namanya. Nah ini mini biogas, sampah-sampah ini tuh dimasukkan ke dalam sini. Ini di sini masuk. Nah, sampai penuh, nanti tekanan gasnya akan membentuk ini apa namanya, bahannya pakai kotoran sapi yang segar, jadi pemicunya atau raginya lah gitu ya. Nanti ini tekanan naik ke 40, saat ini baru ke di angka 20 hampir lah ya. Nanti kalau 40 baru bisa nyala kompor dan nyala lampu gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti ada suatu desa yang memang sampah sayurannya banyak, ternaknya banyak, udah jangan beli lagi gas. Sebenarnya kita menggunakan biogas aja seperti ini, bisa masak dan bisa penerangan gitu. Rumah kompos, rumah bibit, dan hidroponik gitu. Tadi kita lihat ada biogas, artinya bisa semua kita manfaatkan. Kemudian sisa sayang biogas nanti kita gunakan lagi sebagai pupuk. Tuh, jadi siklusnya itu zero waste. Ya, jadi tidak ada yang terbuang. Jadi semua kita manfaatkan secara edukasi. Ini neng ya, ini neng sini nih. Ini. Nah, ini para guide-nya, pemandunya. Tapi memang belajar ya, ke depan kita tata sini. Ini pemandu, nanti bagi wisatawan ya, insya Allah kita akan nanti siap Sabtu Minggu kita buka. Jumat Sabtu Minggu kita buka untuk umum ya. Nanti adik-adik ini yang bisa menjelaskan atau memandu tentang kondisi yang ada di sini ya. Kalau perlu penjelasan tanaman apa gimana bedanya, nanti ini adik-adik ini yang bisa menjelaskan. Tambahan juga karena yang tadi betul dikatakan oleh Pak Kadis bahwa kita tidak membuang sampah atau bukan sampah ya, sisa organik di kebun ambu ini diolah kembali dengan sistem integrated farming, jadi terintegrasi semuanya. Jadi zero waste tadi itu yang dikatakan oleh Pak Kadis itu adalah sampah-sampah sisa organik, baik itu sayuran maupun bunga seperti ini yang memang batang seperti yang tidak digunakan, kita akan komposkan. Komposnya itu akan kita gunakan kembali ke sini. Jadi tidak ada yang terbuang di sini gitu. Dapat kita bayangkan ketika kita memupuk ke suatu tanaman, kita udah mengeluarkan NPK, kita udah mengeluarkan urea dan sebagainya, itu kan terakumulasi di dalam produknya kita. Nah, jadi ketika si tanaman ini kita buang keluar kebun, artinya kita sama saja membuang pupuk itu, seperti itu. Nah, ini cabai proses kalau nggak salah cabai besar, kita menunggu proses pematangan gitu ya. Lalu ini ada tomat. Nah, tomat ini juga para pengunjung ini panen langsung, Pak. Jadi sebenarnya cabai tomat itu udah biasa komoditasnya, cuman ada sensasi metiknya itu dari kalau metik kan lebih berkesan nanti, berkesan, metik sendiri, ditimbang sendiri, kita bayar sendiri. Nah, terus ini Pak, dari kemarin pas tanggal 20 itu Bapak dengan Ambu itu membuka itu, kurang lebih Jumat Sabtu Minggu itu 60 sampai 100 pengunjung, Pak. Kita kerjasama dengan Hidang Pananjung itu kurang lebih 60 sampai 100 orang per minggunya gitu ya. Dan kita kewalahannya dengan posisi tanaman yang memang belum siap tanam panen semua gitu. Tapi prinsipnya adalah di sini Pak, saya menggunakan sistemnya ketika si tamu itu panen, dia harus menanam, Pak. Jadi ketika dipanen kan kosong tuh lahannya. Nah, kita sediakan benihnya dan dia harus tanam. Jadi panen dan tanam dengan hari yang sama. Kita benih itu kita siapkan setiap saat. Ya, selain kita mengurangi HOK, tetapi mereka punya sensasi belajar bagaimana benar belajar, learning by doing. Dia belajar sampai praktekkan dan insya Allah mudah-mudahan terbawa ke rumahnya masing-masing gitu. Ini kita juga punya saung kembar.
bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung. Kita ada 4 saung, ada bisa dan bisa kalau datang ke sini bisa samping lewat, bisa pesan warga sini, samping nanti kita ini kan warga-warga sini sebenarnya sudah menyiapkan liwat, tapi tidak gratis, bayar, tapi kan ada kesannya nanti. Jadi di warga sini kita berdayakan untuk membuat liwat nasi liwat artinya. Dan makanan khas UMKM ya, Kira Pedas tersedia juga. Ya. Kira Pedas terkenal memang pengembangan UMKM-nya Pak, dengan jargonnya Kira Pedas Mantes itu alhamdulillah salah satunya Bu Inar Pak, itu mengelola ubi menjadi cheese stick, terus lagi Bu Ratna dengan kecimpringnya. Nah itu dikemas oleh kecamatan sehingga si UMKM itu kita akan kerjasamakan Pak. Nanti suatu saat kita ada pojok UMKM di salah satu di aula seperti itu. Jadi UMKM yang di Kira Pedas itu bisa tampil di show window-nya UMKM. Kita memang lagi penataan kita baru 2 tahun gitu, juga ya ke depan kita akan lebih kembangkan lagi. Ya, kita lihat sebelah ini riset developmentnya PSWS dalam rangka riset tanaman-tanaman yang bisa memungkinkan dikembangkan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Purwakarta, Jawa Barat, di seluruh Indonesia. Semua lahan-lahan ini terpeta sedemikian rupa. Labu madu Pak. Ini labu madu yang memang udah siap panen. Besar hasilnya. Ya. Di sebelah kita alhamdulillah tidak ada lahan yang kosong. Kalaupun kosong ini hanya untuk siap untuk tanam. Ya, persiapan lahan tanam. Ya. Silakan untuk warga Purwakarta khususnya, mangga datang ke Kebun Ambu. Gratis Pak. Gratis. Ya, gratis. Ya. Tapi itu tadi kalau pengen sayur-sayuran ya di sini kita silakan untuk beli paling mengganti bibit Pak, benih atau bibit yang kita inilah tidak ada unsur bisnisnya di sini, tapi sekedar untuk ganti uang para penjaga kami di sini sebagai tambah-tambahan lah. Nah ini kan tadi yang 2 hektar itu Pak, itu kan urban farming. Nah sekarang ini kita di lokasi lahan bertani di lahan. Jadi kita Kebun Ambu itu ada 3 sistem Pak sebetulnya. Sistem pertama itu sistem yang konvensional di lahan. Nah seperti ini di lahan. Yang keduanya semi konvensional tadi yang hidroponik dan sebagainya, dan modern yang GH itu Pak, GH IoT seperti itu. Sehingga pada saat pengunjung di sini ingin belajar, saya nggak punya lahan nih, kita akan arahkan ke hidroponik Pak. Yeah. Kita belajar hidroponik, kita belajar ke polybag. Ketika ada orang yang saya punya lahan nih, saya pengen nanam apa, konsultasi dan sebagainya, itu bisa. Kita punya petani 28 orang Pak, kelompok tadi Panca Mulia. Di sini itu bisa share ilmu lah gitu, baik dari bertanam di lahan maupun semi konvensional atau konvensional seperti itu Pak. Nah ini lahan olah tanah. Ya, semua beberapa jenis tanaman ada di sini ya. Bisa tanaman sayuran ya, terong, tokai ya, Maria. Ya. Mungkin ini Pak ini. Pak Mimin. Pak Mimin. Nah ini petani kita nih. Ini murni orang Kira Pedas asli. Jadi tomat ya. Benar-benar kita Oh iya, pengunjung nanti kalau yang mau beli misalkan sebagai cenderamata, oleh-oleh ada bunga misalkan. Ini salah satu contoh daun bawang. Nah, Pak Mimin, Bang. Ada Bang. Nah, aja. Bang. Nah, kalau pengunjung nanti bisa saya beli ganti uang inilah, ganti uang nanam ya kalau ini bisa nanti sebagai oleh-oleh. Tapi tidak hanya ini saja, mungkin tadi di sana ada bunga juga, miana, ada bawang merah, bawang daun, sama seledri. Ya, misalkan pengunjung ini ada tanaman terong ya, nanti belum panen ya, Pak Mimin, nanti kalau petani yang beli kan isinya beli ya. Tapi kan bisa. Kita juga yang namanya petani sini ingin dapat penghasilan Pak, ada penghasilan untuk ya biaya hidup beliau, ya tidak hanya ini. Jadi Pak, dulu itu ceritanya kan ini masih hutan nih Pak. Penduduk di sini tuh hanya sekedar menanam singkong, menanam pisang atau pohon jenjing dan sebagainya. Jadi ekonomisnya kurang gitu.
tapi setelah kita tata Ambu punya ide dari lahan tidur menjadi lahan yang produktif, bahkan dalam perwujudan pembangunan infrastruktur, pembangunan di Pemda ini dan pengembangan pendidikan dan agrowisata, ya alhamdulillah sekarang pemberdayaan masyarakat di sini termasuk Pak Mimin, Pak Daman, Pak Jaya itu, jadi ekonomisnya itu tergantung di sini sekarang. Ya, Pak Mimin ada testimoni ngakuan dari ini, gimana menguntungkan atau seperti apa? Disampaikan di sini. Lahannya ayatnya kumaha gitu. Kalau saya Pak, kalau saya menguntungkan, dikarenakan gini kan, jadi pupuk nggak beli, cuma ngurus aja lah, cuma ngurus aja, jadi obat, kadang-kadang lah obat banyak sisa, jadi gitu kan waktu ngobat waktu itu, jadi aing merugikan mah, belum Pak merugikan mah. Merugikan, cuma merugikannya cuma tenaga doang gitu. Ya, hayang terang ya, hayang terang. Kampung pun sareng ayeuna naon nu karaos. Nu karaosnya ayeuna mah ka gimana Pak? Kata saya ya gitu. Waktu kumpul mah pan abi sabaraha manti abi di dia Pak. Hampir 5. Acan dugi ka belah kieu. Iya, mantre saya nak. Paulina sa. Pertama Pak Jangan sebutin. Maman. Lalu ayeuna lemek ya. Ya, alhamdulillah nanti kita tata sedemikian rupa. Aku Bapak Sedikit kita rubah perubahan baik perilaku maupun sikap, ya tampilan sini kita rubah para petani, sehingga juga tidak hanya untuk Pak Mimin saja, tapi untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta secara umum lah. Nanti maupun orang luar Kabupaten Purwakarta. Ya, kita menurut data Pak, kemarin kita catat bahwa yang Bekasi, Subang, Karawang sudah ada yang masuk ke sini. Ya. Walaupun memang niat pertamanya itu ke ujung aspal, tetapi si guide tour dari pariwisata itu mencoba dikesinikan gitu, dialihkan, karena memang posisinya ada dua bis, ini tuh ada 2 bis Kidang Pananjung gitu ya, dengan yang merah itu bergiliran. Ketika Kidang Pananjung yang hitam itu di ujung aspal dulu, yang merah di sini dulu Pak. Jadi bergiliran, alhamdulillah 60, saya bilang 60 sampai 100 itu adalah setiap cuma 1 minggu itu, dan memang petani-petani itu produknya, jadi seolah-olah kita mendatangkan konsumen langsung ke sini Pak, gitu, dengan harga yang memang luar biasa, karena memang orang kota gitu lah, beli sayur langsung fresh from the open, harga berapapun ya beli gitu. Tapi kita nggak mahal-mahal Pak, 5.000 sampai 10.000 saja, dan masuknya gratis, tis nggak ada pungutan biaya seperti itu. Memang kebun ambu ini konsepnya pertama memang kebun manggis Pak, kebun manggis, tapi sekarang kan manggisnya masih kecil-kecil nih, ya masih kecil, jadi salah pohon manggis ini kita memperkenalkan untuk sayur. Ke depan juga mungkin di samping manggis ya, kami secara swadaya dari Dinas Pangan dan Petani Kabupaten Purwakarta menanam juga duren ya, duren sebanyak sekitar 150 batang, 5 varietas gitu. Ya alhamdulillah, tolong juga di durennya dirawat. Dirawat. Kalau nggak dirawat mati, dipupuk. Yang ngarawat itu kan kemarin di BPP Pak. Iya, nanti nggak BPP ya, masih cuma saya mah cuma merawat ini aja. Nanti kalau udah panen mah silakan. Hasilnya mau untuk kapan? 3-4 tahun lagi panen ya. Karena yang kita tanam itu sudah besar. Ya, nanti ke depan secara bertahap. Jadi sistem pemeliharaannya adalah Pak, kita tidak memungut biaya ke petani menggarap pun gratis Pak. Terus tidak ada penyewaan tanah, nggak ada. Ketika itu ada terjadi kita akan lihat. Nah, bagaimana cara ininya Pak, tanggung jawabnya? Dia harus wajib mempertanggungjawabkan pohon manggisnya. Ketika misalnya pohon pokoknya manggis ya. Ya, ketika Pak Bibi itu mengelola 100.000 meter misalnya, ada pohon manggis sekitar 10 misalnya gitu, itu harus dirawat. Ketika mati itu akan kita valis Pak. Seperti itu. Karena tanaman wajibnya adalah manggis. Pertama itu. Jadi karena kita tidak kita emang unggulan Purwakarta ini, kita unggulan manggis. Khususnya karena kita punya varietas Wanayasa. Jadi punya unggulan sendiri, udah ekspor ke beberapa negara. Cina, Taiwan. Ya kita sudah masuk, udah sarana prasarana kita secara bertahap lah kita bantu. Kayak gitu packing house-nya sudah ada ya. Pelatihan bagaimana cara dari aspek budidaya manggisnya. Kemudian pasca panennya itu, karena untuk pasca panen ini agak perlu keahlian untuk manggis ini, karena kalau salah pasca panen yang salah juga nanti tidak memenuhi kriteria untuk ekspor.
Gitu. Saya itu yang dapat sampaikan, kurang lebih dan mohon maaf. Gagal itu melakukan. Gagal ya melakukan. Tapi enggak Pak, ini varietas ini enggak sepahit yang memang biasanya. Biasanya. Lebih pahit, lebih pahit, Iya. lebih bagus. Ya, Pak. Ayo main ke kebun ambu. Purwakarta istimewa. Kita sedang berada di kebun ambu ya. Kebun ambu hari ini atas nama pemerintah kecamatan saya berterima kasih karena masyarakat sudah diberikan warna, diberikan waktu untuk berkunjung ke kebun ambu ini pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Kalau Senin sampai Kamis itu adalah untuk pemeliharaan ya. Dan hari ini kami informasikan mengajak kepada semua masyarakat untuk menjadikan kebun ambu ini sebagai media untuk belajar, media untuk bagaimana cara menanam sayur-sayuran dan yang lainnya. Dan inilah para pejuang sayuran ya, pejuang sayuran yang ikut menggait nanti Bapak dan Ibu semua. Untuk itu kami sekali lagi berterima kasih kepada Ambu yang peluang itu sudah insya Allah dan kami informasinya pada masyarakat agar dimanfaatkan waktu itu untuk media pembelajaran baik untuk sekolah, untuk masyarakat, ibu-ibu KWT, ibu-ibu Haji Salim ya, habis Salim, ibu habis senam bisa berkunjung ke sini ya. Semoga kehadiran kebun ambu ini bisa bermanfaat untuk edukasi dalam konteks pendidikan, kemudian dalam upaya memberikan contoh kepada masyarakat agar memanfaatkan lahan-lahan kosongnya dengan bibit atau dengan tanaman yang baik untuk pemenuhan gizi keluarga. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.